Merasa ditipu oleh pemilik warung, korban pun membuat postingan bertujuan untuk meminta etikat baik dari pelaku. Warung nasi lalapan bernama Bu Lilik yang setiap hari selalu ramai pelanggan, tidak disangka ternyata. Bersumber dari postingan FB akun Eka Prasetyo, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, menceritakan kejadian yang dialaminya di sebuah warung lalapan yang berada di daerah Jember. Mas Eka diketahui berasal dari kota Lumajang, dan pada bulan Juni 2021 beserta keluarga dan kerabatnya, menghampiri sebuah warung langganannya di kota Jember. Pada saat itu, ketika Mas Eka akan keluar, tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang bernama Bu Lilik, selaku owner atau pemilik dari warung tersebut. Beliau menawarkan kerjasama karena akan ada orderan, per hari 1.200 bungkus selama seminggu, dari salah satu perusahaan di sana. Mas Eka pun langsung menanggapi, bertanya bagaimana mekanismenya. Owner pun menjelaskan kalau modal per bungkus seharga Rp30.000, dengan keuntungan yang tidak disebutkan di postingan tersebut, dan menawarkan kepada Mas Eka untuk menaruh modal beberapa bungkus. Kemudian Mas Eka berunding sejenak dengan istri, dan sepakat untuk menerima tawaran tersebut. Pada awal itu Mas Eka berencana untuk berikan modal 300 bungkus, namun owner meminta tambahkan dan Mas Eka pun menaikkan jadi 600 bungkus. Saat itu Mas Eka pun ngerasa tidak enak jika terlalu banyak, karena merasa dia hanya numpang, dan Mas Eka berpikir, nanti keuntungan beliau hanya sedikit. Namun owner bersikeras untuk meminta tambahan, diputuskanlah 900 bungkus dengan modal 27 juta, dan Mas Eka pun meminta kwitansi dan perjanjian tertulis, lengkap dengan foto dan identitas owner. Mas Eka membayar dengan cara sebagian cash dan sebagian lagi ditransfer, dan owner mengatakan kalau uang yang sekian juta akan dibelikan ayam, nanti keuntungannya akan diberikan setelah masa order selesai atau 7 hari. Berjalan 2 hari, owner berniat meminta tambahan modal untuk membeli ayam dengan keuntungan berbeda, dan keuntungan tersebut akan dibayarkan bersamaan dengan perjanjian awal. Mas Eka pun menyetujui dan mentransfer kemudian meminta tanda terima tersebut. Namun berjalan beberapa hari lagi, owner meminjam uang lagi dengan alasan dan janji yang sama. Hingga pemilik warung ini terhitung meminjam sebanyak 3 kali, namun setelah itu, owner berniat meminjam uang untuk modal lagi tetapi Mas Eka yang merasa curiga, dan dirasa masa order hampir selesai selama 7 hari, Mas Eka tidak memberikan keinginan owner karena total uang yang sudah diinvestasikan sudah sebesar Rp44.400.000. Sampai saatnya masa orderan berakhir, Mas Eka menagih janjinya sesuai dengan kesepakatan, namun owner tidak memberikan dengan alasan belum dibayarkan, dan berjanji akan dibayarkan besok lusa. Sampailah di besok lusa, Mas Eka kembali menagih namun tidak membuahkan hasil, dan seterusnya Mas Eka menagih tetapi owner membayar dengan cara mencicil yang tidak pantas. Dan sampai pada pembayaran terakhir di tahun 2022 dengan total yang masuk hanya 11 jutaan, hingga saat ini tahun 2024. Pernah juga waktu ditagih owner menyuruh orang seperti preman untuk menghadapi Mas Eka. Waktu itu Mas Eka juga pernah melaporkan kepada lurah setempat untuk dimediasi secara kekeluargaan, namun setelah 2 bulan baru mendapat kabar kalau Bu Lilik kondisinya sakit, sehingga tidak bisa dimediasi dan selanjutnya tidak ada kelanjutan lagi. Setiap kesana, owner tetap tidak mau membayar dengan alasan tidak ada uang, padahal warung tiap hari selalu ramai pengunjung, bahkan parkiran mobil dan motor sampai penuh. Hingga saat ini, Mas Eka masih menunggu etikat baik dari owner, yaitu Bu Lilik. Dan Mas Eka pun masih memiliki bukti-bukti yang lengkap, mulai dari kwitansi, surat perjanjian, bukti transfer sampai bukti foto serta video. Di komentarnya pun, ternyata banyak konsumen yang merasa dirugikan, mulai dari kejadian yang sama dialami Mas Eka, sampai dengan harga yang tidak wajar. Dan banyak komentar-komentar yang membenarkan kejadian tersebut. Mas Eka pun di postingannya menuliskan permohonan maaf, karena dari musyawarah kekeluargaan tidak ada hasil, maka dipublislah apa yang dialami Mas Eka tersebut, dan semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya.